Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca sabda firman Tuhan. Ya Bapa di sorga yang maha pengasih, kami mohon, sendengkanlah telingamu pada doa kami di saat ini, terangilah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur, aku menjawab, jikalau engkau makan, atau jikalau engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Hanya untuk kemuliaan Allah. Keluarga Kristen yang diberkati, ketika diperhadapkan dengan pilihan antara susah dan senang, juga rugi atau untung, kita pasti menjatuhkan pilihan pada yang bersifat menyenangkan dan menguntungkan. Apalagi hal itu memberi kesenangan dan keuntungan pada diri kita. Sejalan dengan itu, dapatkah kita melakukan sesuatu yang berdampak positif dan menguntungkan bagi orang lain? Banyak orang memiliki jiwa sosial dan fokus pada kepentingan bersama, tetapi tidak sedikit orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mau menegaskan bahwa baik makan, minum, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan harus disertai dengan prinsip bahwa semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Ia juga berusaha menyenangkan hati orang lain, bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan banyak orang, agar mereka beroleh selamat. Hal ini memperlihatkan kepribadian Rasul Paulus yang peduli kepada sesama, bukan untuk mencari keuntungan, tapi sebaliknya, supaya orang lain juga diselamatkan dan untuk kemuliaan Allah. Dua hal di atas,
patutlah diteladani oleh kita sebagai orang percaya, sebab seringkali tanpa kita sadari, perbuatan baik kita dilatar belakangi oleh keinginan-keinginan yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Bahkan dengan sengaja dan tanpa bersalah, kita merampas dan menikmati hak orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajarlah dan hidup sebagai orang percaya yang tidak mengabaikan kepentingan bersama sebagai bentuk kepedulian dan kasih. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, biarlah semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Janganlah hidup untuk diri sendiri, tetapi jadilah berkat bagi sesama. Tuhan, ajari keluarga kami untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Amin.